IAI Jatim TV. Knowledge sharing kali ini saya tidak sendirian karena saya ditemani oleh rekan saya yaitu Vicky. Hai Vicky, apa kabar? Alhamdulillah baik Farah. Kamu sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik dong. Oh ya Vicky, kali ini kita sharing-sharing mengenai apa sih Vicky? Kemarin kan pada episode sebelumnya bidang keanggotaan, terus bidang KJA. Nah kali ini nggak jauh-jauh dari bulan Ramadan, yaitu ada bidang akuntansi syariah ini Farah. Oh, berarti kita kali ini mengenai sharing-sharing mengenai akuntansi syariah ya? Benar sekali. Kita ditemani siapa sih Vick untuk sharing-sharing mengenai akuntansi syariah ini? Kita kali ini akan berdiskusi dengan salah satu pengurus dari bidang akuntansi syariah di IAI wilayah Jawa Timur. Beliau ini juga sebagai dosen. Beliau juga aktif di konten-konten sosial media seperti Instagram, YouTube dengan membahas topik akuntansi syariah, fikih muamalah. Itu Farah. Sebelumnya kamu sudah pernah bertemu dengan beliau? Aku dulu pertama kali bertemu beliau itu di program kerjanya IAI Muda, yaitu di program kerja kalau nggak salah Accounting Study Club, tepatnya di UIN Sunan Ampel Surabaya, dengan membahas akad-akad pembiayaan syariah kalau nggak salah. Berarti gitu. Udah dulu banget ya Vick ya? Iya, makanya ini bisa bertemu dengan beliau. Siapa sih Vick beliau itu Vick? Langsung saja hadir bersama kita ada Dr. Kausar Riza Salman SE MSA AK BKP SASCE. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat Mbak Fala dan Mas Vicky. Alhamdulillah sehat. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik Bapak. Sesuai dengan yang dikatakan oleh Vicky nih Pak ya, saat ini Bapak emang sibuk banyak di sosial media ya Pak, mengenai webinar atau sering bikin YouTube channel gitu ya Pak? Ya Alhamdulillah di Mandat Solihat, segala puji bagi Allah yang memudahkan kita semuanya ya Mbak Fala ya dan Mas Vicky. Ya Alhamdulillah kita bisa sharing ya, bisa sharing knowledge berkaitan dengan akuntansi syariah dan juga fikih muamalah, baik itu di media YouTube ya, atau mungkin di media Instagram ya, dan juga alhamdulillah juga mengisi di radio Jakarta Islamic Center. Ya semua media yang bisa kita lakukan ya bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Yang penting masyarakat itu jadi lebih paham dan teredukasi tentang akuntansi syariah dan juga ekonomi syariah. Seperti itu Mbak Farah. Berarti banyak banget ya Pak kesibukan Bapak selama di era pandemi ini ya Pak? Ya Alhamdulillah kalau era pandemi ini kan kita tidak harus ini ya apa namanya itu diam di rumah ya. Pasif gitu ya. Kita upayakan tetap semangat ya, tetap menuntut ilmu bagi para mahasiswa dan para pelajar, juga bagi para dosen akademisi tetap semangat dalam mengajarkan ilmu syariah. Jadi kita tetap semangat untuk mencari ilmu, memberikan ilmu lah ya. Karena malah dengan kondisi pandemi seperti ini itu kita lebih banyak media yang bisa kita gunakan. Kalau dulu kita masih misalkan umpamanya di radio itu kan masih offline di radio. Sekarang kita mungkin bisa menggunakan media Zoom, bisa menggunakan media yang lain gitu. Dan yang disasar pesertanya lebih banyak ya Pak yang disasar. Semua kalangan. Iya, semua kalangan. Nggak hanya terbatas di ruangan itu Pak. Nggak terbatas di ruangan. Di ruangan paling maksimal 100. Kalau media Zoom bisa 500. Bisa lebih dari itu. Salah satunya nih Pak, rekan saya Vicky sebagai followers Bapak juga ini. Iya, bisa bermanfaat. Banyak yang ilmu yang dapat istilah-istilah baru, malah ada apa yang dulunya nggak tahu apa syariat, tahu riba, tahu goror, maisir gitu-gitu. Alhamdulillah kita tahu syariat-syariat Allah dalam bermuamalah gitu. Berkat Bapak Kausar sendiri ya? Ya, berkat ilmu dari beliau. Alhamdulillah ya. Nanti tugasnya Mas Vicky satu. Iya Pak. Dan juga yang lain. Sebarkan. Ya Pak. Sebaik-baiknya ilmu itu yang disebarkan ya Pak. Tidak dibuat diri sendiri. Iya, benar. Diamalkan dalam aktivitas muamalah kita sehari. Ilmu dan amal itu Pak. Oke Pak, kembali ke topik pertama yaitu mengenai akuntan syariah. Di IAI wilayah Jawa Timur sendiri itu kan
ada bidang akuntansi syariah. Itu seperti apa ya Pak? Bidang akuntansi syariah itu kan salah satu bidang di IAI Jawa Timur ya. Itu kita concern dan fokus pada pengembangan bidang akuntansi syariah. Misal umpamanya dalam bentuk sosialisasi dan workshop implementasi PSAK yang sekarang sedang berjalan. Atau bisa juga update PSAK syariah yang terbaru ya. Dan juga isu-isu terkini yang mungkin dengan kondisi sampai dengan saat ini itu belum terakomodir dalam PSAK yang ada ya, banyak sekali kan ya, fatwa-fatwa Dewan Syariah itu ya, yang atau aspek muamalah akad-akad kontemporer yang lain yang mungkin belum terakomodir di dalam PSAK syariah. Bisa juga dengan memberikan sertifikasi juga ya, ada namanya ujian sertifikasi kompetensi akuntansi syariah bagi mahasiswa yang biasa disingkat dengan USKAS. Dan juga bisa bekerja sama ya di bidang akuntansi syariah ini dengan ya pesantren, lembaga amil zakat, ya, lembaga nadir ya dalam rangka untuk memberikan edukasi dan juga penyampaian konsep dan juga praktek dari akuntansi sosial ya atau akuntansi syariah. Nah, tujuannya agar masyarakat itu juga selain paham, itu masyarakat juga bisa mengimplementasikan standar akuntansi itu dalam praktek ya berbisnisnya atau praktek dalam pelaporan keuangan. Ya, seperti itulah dan juga program kerja yang lain yang intinya semuanya sosialisasi ya pelatihan dan juga pemberian update ya SAK yang terbaru. Seperti itu sih yang berkaitan dengan bidang akuntansi syariah. Jadi perlu adanya agensi akuntansi syariah yang ada di Indonesia ya Pak? Saya rasa kalau urgensi akuntansi syariah itu sangat diperlukan ya. Ada beberapa alasan lah. Misalnya yang pertama kita lihat pertumbuhan dan perkembangan lembaga syariah. Lembaga syariah sangat banyak. Lembaga syariah kita bicara dari sisi sosial ya, misalnya lembaga amil zakat, lembaga pengelola wakaf itu semakin tumbuh dan juga berkembang. Belum yang perbankan syariah ya. Belum juga sekarang kita bicara pesantren dan juga pengelolaan entitas sosial yang lain seperti masjid yang lain banyak itu semakin tumbuh dan berkembang. Sehingga harapan kita adalah para pengelola ya entitas itu bisa menerapkan lah tentang syariah itu yang menghasilkan pembukuan ya, laporan keuangan yang lebih transparan dan juga kesadaran masyarakat. Mbak Farah dan Mas Widi, kesadaran masyarakat itu sekarang juga semakin naik juga ya, kesadaran masyarakat ya, dan juga kepatuhan masyarakat terhadap produk-produk yang syariah, apakah itu produk dan jasa yang diperbankan syariah atau produk-produk yang lain. Itu salah satu urgensi yang bisa kita sampaikan. Ya Pak, seperti apa sih Pak perkembangan peraturan akuntansi syariah di Indonesia itu seperti apa ya Pak? Ya, kalau kita bicara pada perkembangan standar ya, standar akuntansi syariah itu kita bisa meringkas menjadi dua ya. Kalau di PSAK itu kan ada PSAK berbasis akad, ada PSAK berbasis entitas. Kalau kita sekarang berbicara PSAK berbasis akad itu ya akad syariah juga PSAK murabahah ya misalnya ya lebih lebih spesifiknya misalnya di murabahah. Itu di murabahah itu ya ada perubahan-perubahan yang terkait misalnya dengan penurunan nilai utang murabahah sekarang dengan kondisi pandemi sekarang ya. Kemudian juga ada pengakuan pendapatan murabahah karena ya ada resiko yang misalnya tidak signifikan atau resiko yang signifikan terkait dengan pemilikan aset, maka pengaturannya ditambah dengan ISAK 101 dan ISAK 102. Kemudian kita bicara PSAK 107 ya, bicara tentang ijaroh, itu juga belum tercover sampai sekarang itu istilahnya kalau dalam fatwa DSN MUI itu ijaroh mausufah fi dhimmah. Ya, ijaroh mausufah fi dhimmah itu gampangnya adalah
produknya belum ada ya, tapi produk jasa ya, bukan produk barang. Produknya belum ada, hanya disampaikan spek dan juga spesifikasi dan juga jenisnya lah. Mungkin spesifikasi seperti mudahnya itu kalau misalnya penyelenggaraan jasa umroh ya. Itu kan belum diberikan kan jasa, tapi spesifikasinya kan harus jelas dan biasa pembayarannya bisa dilakukan di awal, bisa tergantung kesepakatan aja. Itu belum juga diatur di dalam fatwa. Kemudian kalau kita bicara entitas sosialnya ya, kita bicara entitas sosial sekarang dengan munculnya ISAK 35, itu penyajian laporan keuangan ya berorientasi non laba. Kalau dulu kan pakai istilah nirlaba ya, sekarang sudah menggunakan istilah non laba. Nah, di situ kalau dulu di SHK 45 itu nirlaba itu namanya laporan aktivitas, sekarang sudah diganti dengan laporan penghasilan komprehensif ya. Dulu ada istilah aset itu terikat dan juga tidak terikat kan ya, sekarang menggunakan istilah atau menggunakan terminologinya aset itu tanpa atau dengan pembatasan. Itu nanti bisa dijadikan acuan kepada entitas sosial seperti masjid ya, pesantren dalam penyusunan laporan keuangannya. Dan juga misalnya pedoman akuntansi pesantren itu berubah kan, yang dulu tahun 2017 sekarang sudah ada pedoman akuntansi pesantren yang baru tahun 2020, dan juga entitas sosial yang lainnya mungkin nanti akan ada perubahan terus dari waktu ke waktu. Prinsipnya akuntansi syariah itu kalau dilihat dari peraturannya itu ya semakin berkembang terus, ada perubahan, ada revisi, ada penambahan SHK yang baru. Itu sangat dimungkinkan karena fatwa DSN itu banyak sekali, Pak dan juga Mas itu fatwa DSN sampai sekarang bisa lebih dari 130 itu SHK-nya, dan itu nanti harus disusun bagi yang belum ada SHK-nya ya, pernyataan standar akuntansi keuangan syariah. Itu mungkin Mbak. Nah Pak, kalau misalnya saya ingin mengetahui mengenai peraturan akuntansi yang ada di syariah di Indonesia, itu saya bisa nggak sih Pak membeli buku atau modul yang dikhususkan untuk standar akuntansi keuangan syariahnya sendiri? Apa buku standarnya? Iya. Ya, kalau buku standar akuntansi keuangan syariahnya kan setiap tahun ya Ikatan Akuntan Indonesia kan melakukan perubahan ya seperti ini yang ditunjukkan di sini ya para ya, ini SHK 2020 SHK Syariah tahun 2020 ini yang terbaru ini kan ya, SHK Syariah, terus kemudian yang ini SHK umum ini yang 2018, dan juga ini akan terus mengalami perubahan sehingga bagi akuntan profesional itu umumnya sekarang tahun 2021 ya SHK Syariah yang tahun 2018 tahun 2020 ya mestinya harus ya yang terbaru. Karena mengalami penyempurnaan dan kita kan mesti harus update ya akuntan profesional, apakah itu auditor lah, apakah itu akuntan pendidik atau akuntan perusahaan yang menggeluti praktek akuntansi syariah itu ya harus paham. Berarti kita wajib ya Pak punya standar akuntansi keuangan syariah kalau seumpama kita itu ingin berfokus pada akuntansi syariah. Ya, itu syarat wajibnya itu. Ini buku ini kalau bagi saya dulu ketika tahun awal 2012 waktu ikut ujian sertifikasi akuntan syariah itu tahun 2012 yang pertama itu. Alhamdulillah kan sertifikasi akuntan syariah ini ya jadi pedoman ini, jadi acuan utama ya. Kalau kita muslim kan ada Al-Quran. Saya ini Al-Qurannya akuntan. Kalau saya bisa mengistilahkan itu. Jadi kalau kita mau memahami ya dan juga ini kita langsung merefer aja di SHK Syariah, itu semuanya ada di sana. Baik bagi akademisi misalnya, saya menulis buku ya Mbak Farah, itu yang menulis buku acuan utamanya di sini. Terus buku akuntansi syariah, misalnya akuntansi perbankan syariah, akuntansi syariah, pajak untuk entitas syariah itu juga mengacunya ke SHK Syariah. Kalau SHK Syariah itu memang apa Pak? Mengacu juga sama DSN fatwa DSN MUI ya Pak? Iya tentu. Pasti, ya, Pak, ya? Karena proses pengesahan ke SHK itu kan harus ada kesesuaian dengan fatwa DSN. Ini diterbitkan oleh ketua DSN MUI. Itu ada di setiap
standar itu ya itu dibuatkan. Ada itu surat kesesuaian dari DSN MUI, kemudian surat permohonan agar standar ini dicek dengan kesesuaian dengan fatwa itu. Ada semuanya di tiap standar akuntansi keuangan. Apakah KSAK 102, 101 semuanya. 112 ya. Ya. Berarti dari ya itu dibawa ke MUI gitu Pak ya? Iya. Maksudnya dilakukan pengecekan. Pengecekan sesuai Syariah apa enggak? Gampangannya seperti itu. Iya. Sehingga kalau semuanya berarti sini yang ada di sini semuanya sesuai dengan syariah. Sehingga kalau kita juga mau bicara atau mau mengkaji konsep fikih muamalah itu juga dari sini. Ini semuanya sudah kompilasi dari beberapa pendapat ketika itu terjadi perbedaan pendapat itu. Ya kita bisa